Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk kepada pertemuan selanjutnya dengan pelajaran matematika dan subpokok bahasannya jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai koefisien. Pada pertemuan sebelumnya kita menentukan persamaan kuadrat baru dari akar-akarnya. Sekarang kita juga bisa menentukan persamaan kuadrat baru tapi dari nilai koefisiennya. Jadi sekarang kita masuk judul kita, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai koefisien. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru, kemarin sudah kita lihat, bisa kita gunakan ada dua rumus, tapi di sini kita ambil satu rumus. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru, digunakan rumus X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 dikali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Sedangkan bentuk umumnya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi antara rumus persamaan kuadrat baru dengan bentuk umum ada perbedaan. Pada persamaan kuadrat baru tidak ada koefisien A depannya. Sedangkan pada bentuk umum ada A di depannya. Jadi untuk agar sama antara rumus persamaan kuadrat baru dengan bentuk umum, maka bentuk umum kita harus hilangkan pula A di depannya. Jadi sama-sama kita bagi semuanya dengan A. Di AX pangkat 2 tambah BX tambah C per A sama dengan 0. Kemudian kita bandingkan, sudah kita bagi, maka dia akan menjadi AX pangkat 2 dibagi A menjadi X pangkat 2, BX per A menjadi B per AX, sedangkan C per A menjadi C per A juga. Jadi maka persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2 tambah B per AX tambah C. Kemudian kita sudah bandingkan dengan bentuk atau rumus persamaan kuadrat baru. Jadi antara bentuk umum tadi yang kita rubah bentuknya sudah sama dengan persamaan kuadrat baru. Sudah sama-sama berbentuk X pangkat 2. Ini yang bentuk umum yang sudah kita rubah tadi. Ini persamaan kuadrat baru sudah sama-sama X pangkat 2. Sedangkan X1 tambah X2 X dikali X, yang X-nya sudah sama-sama X, berarti B per A ini X1 tambah X2. Kemudian X1 kali X2 ini jadi C per A sama dengan 0. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa apabila kita bandingkan antara persamaan kuadrat bentuk umum dengan persamaan kuadrat baru, maka dapat kita lihat bahwa B ini X1 tambah X2 ini tanda negatif. Kalau andainya negatif juga, maka X1 tambah X2 ini akan sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2 ini sama dengan C per A. Jadi yang harus kita ingat, X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Sekarang kita lihat contohnya. P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka jawablah pertanyaan di bawah ini jika akar-akar yang baru adalah P tambah 2 dan Q tambah 2. Pertanyaannya A, jumlah akar-akarnya. Pertanyaan yang B, hasil kali akar-akarnya. Sedang pertanyaannya C, persamaan kuadrat baru. Jadi kita juga bisa menentukan persamaan kuadrat baru di sini. Jadi kita diketahui tadi dari soal tadi bahwa
Akar-akarnya adalah P tambah 2 dan Q tambah 2. Jadi di sini kita misalkan bahwa X1-nya dikata A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6. Dari persamaan kuadrat ini A-nya adalah 1, B-nya min 5, C-nya adalah 6. A1, B min 5, dan C adalah 6. Kemudian kita cari jumlah akar-akarnya. Seandainya X1 ini kita misalkan P tambah 2 yang diketahui tadi, dan X2 kita misalkan Q tambah 2, maka X1 tambah X2 berarti jumlah akar-akarnya, jadi akar-akar yang diketahui ini kita jumlahkan. X1 tambah X2 sama dengan kita substitusikan X1-nya ganti dengan P tambah 2, sedangkan X2-nya diganti dengan Q tambah 2. Kemudian P dengan Q ini sama-sama variabel kita dekatkan. P tambah Q, sedangkan 2 tambah 2 menjadi 4. Jadi X1 tambah X2 tadi menjadi P tambah Q tambah 4. Sedangkan P tambah Q ini kita sudah tahu tadi, rumusnya bisa kita robah menjadi min B per A. Karena P tambah Q itu sama dengan jumlah. Jadi min B per A. Jadi min B per A kita ganti dengan min B per A tambah 4. Sedangkan min kita tentukan nilainya. Minnya kita taruh di depan. Sedangkan B-nya kita ganti dengan min 5. A-nya kita ganti dengan 1 ditambah 4. Negatif kali negatif positif berarti positif 5 per 1. 5 per 1. 5 per 1 adalah 5. Sedangkan 4 dipindahkan berarti 5 tambah 4. Sedangkan 5 tambah 4 itu adalah 9. Jadi jumlah akar-akarnya adalah 9. Kemudian hasil kali akar-akarnya. Berarti kita kalikan X1 kali X2. Kita substitusi. X1 kita ganti P tambah 2. Sedangkan X2 kita ganti Q tambah 2. Sama juga dengan perkalian tentang bentuk aljabar. Pertama, P ini kita kalikan dengan suku di belakang pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sudah P-nya kita kali suku di belakang, tinggal tambah 2. Tambah 2 juga kita kalikan dengan suku di belakang. Sehingga dia akan menjadi P dikali dengan Q, P kali Q. P dikali 2, 2P. 2 dikali Q, 2Q. 2 dikali 2, 4. Menjadi P kali Q tambah 2P tambah 2Q tambah 4. Kemudian kita teruskan operasinya. P kali Q tambah. Ini 2P tambah 2Q. Kita lihat sifat distribusi. Yang mana angka 2 kita keluarkan. Kemudian kita beri tanda kurung, P tambah Q berada dalam kurung, baru kita tambah 4. Karena ini artinya 2 kali P tambah 2 kali Q sama dengan yang di atas tadi. Jadi kita kita distribusi, sifat distribusi. Kemudian kita lihat kembali. Kemudian menjadi P kali Q tambah 2 kali P tambah Q tambah 4. Kita tahu bahwa kalau kita mengali atau P kali Q dari rumus yang kita lihat tadi bahwa sama dengan C, koefisien C dibagi koefisien A. Berarti P kali Q diganti dengan C per A, tambah 2 kali P tambah Q diganti dengan min B per A, rumus yang tadi tambah 4. Berarti C-nya tadi sudah kita lihat 6 per A, A1, 2 kali min B, min dari min 5, karena B-nya min 5, per 1 tambah 4. Sedangkan 6 per 1 kita tahu adalah 6. Ditambah 2 kali. Ini kalau kita bagi 1 hasilnya 5, ditambah 4. Berarti 2 kali 5 adalah 10. Berarti menjadi 6 tambah 10 tambah 4 sama dengan 20. Jadi hasil kali akar-akarnya adalah 20. Jadi untuk menentukan persamaan kuadrat baru, kita tahu bahwa bentuk umumnya adalah X pangkat 2 kurang X1 kali X2 dikali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Baru kita tahu X pangkat 2 dikurang. Kita tahu tadi kalau X1 ditambah X2 itu kita ganti dengan 9.
Kemudian X1 kali X2 kita ganti dengan 20. Berarti X pangkat 2 kurang. Ini diganti dengan 9. Sedangkan ini diganti dengan 20. Berarti X pangkat 2 kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadrat barunya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah akar-akarnya, kemudian hasil kali akar-akarnya, kemudian persamaan kuadrat baru. Jika akar-akar persamaan kuadrat itu 3 kali, jika persamaan kuadrat baru 3 kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Di sini juga kita dapat lihat bahwa nilai A-nya adalah 1, B-nya min 5, sedangkan C-nya adalah 6. A1, B min 5, dan C adalah 6. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat awal P dan Q. Berarti persamaan kuadrat awal tadi kita misalkan P dan Q. Jumlah akar-akarnya. Jadi kita kembali ke jumlah. Kita misalkan X1 sama dengan 3 kali P. Karena 3 kali katanya tadi. Kemudian X2 sama dengan 3 kali Q. Jadi X1 tambah X2 berarti 3 kali P tambah 3 kali Q. Sifat distributif angka 3 kita keluarkan dikurung P tambah Q. Jadi P tambah Q kita ganti dengan min B per A. Berarti 3 kali min B per A sama dengan 3 kali min B-nya min 5 per A. Min dari min 5 adalah 5, 5 per 1 adalah 5. Berarti 3 kali 5 adalah 15. Ini jumlahnya. Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 berarti 3P kali 3Q. 3 kali 3 9. P kali Q. P kali Q kita ganti dengan C per A. Jadi 9 kali C-nya 6, A-nya 1. 6 per 1 adalah 6. Berarti 9 kali 6 adalah 54. Sedangkan tadi sudah kita lihat bahwa jumlahnya adalah 15 dan hasil kalinya 54. Jadi kita kembali rumus persamaan kuadrat baru. X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang jumlahnya kita tahu tadi 15 berarti dikurang 15X ditambah, sedangkan hasil kalinya 54 tadi, sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 kurang 15X tambah 54 sama dengan 0. Di sana dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan persamaan kuadrat baru ini bisa kita dapatkan dari menentukan akar-akarnya, bisa juga dari nilai koefisiennya. Sekarang itulah pembelajaran yang Ibu berikan. Sekarang kamu kerjakan latihannya. Latihan ada 2 buah soal Ibu berikan kepada kamu. Silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu dan kamu setorkan ke WA pribadi Ibu sebelum jam pelajaran selesai. Jangan lupa ya, channel Ibu di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.